Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya wa rasula ba'da, amma ba'd. Thumma qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma aghna 'anni maliyah, halaka 'anni sultaniyah. Surah Al-Haqqah, surat yang ke-69 ayat 28 dan 29. Syukur kita pada Allah, alhamdulillah malam ini Allah masih memberikan kita hidayah. Alhamdulillah kita masih diberikan Allah kekuatan untuk bisa hadir ke masjid untuk menunaikan ibadah maghrib berjamaah dan juga hadir di kajian ilmu. Insyaallah selalu diberkahi Allah dan juga selalu didoakan para malaikat Allah. Salam salam kita doakan kepada Allah semoga selalu dilimpahkan berjumpa kita Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak sedang jamaah pada maghrib rahimahumullah. Alhamdulillah malam ini kita kutip dua ayat di dalam surah Al-Haqqah, surat yang ke-69 di ayat 28 dan 29. Kata Allah, ma aghna 'anni maliyah, halaka 'anni sultaniyah. Dan celakalah saya, kenapa dulu memiliki harta yang banyak. Dan juga celakalah saya, kenapa dulu memiliki jabatan yang tinggi. Ternyata ibu bapak, dua hal ini merupakan hal yang membuat manusia terkejut. Ternyata hisab harta dan hisab jabatan itu terlalu berat bagi seseorang. Tapi kalau kita cari di dunia gini bapak, dua hal itu yang paling digandrungi, yang paling disenangi di orang kini, harta cie, jabatan cie. Sebab dengan dua hal ini orang dipandang, jadi terpandang dan disegani dan dihormati karena uang dan jabatan. Kadang-kadang untuk mendapatkan harta bapak, orang bisa menghalalkan segala cara. Tak karena ada orang nanti harta kan dihisap besok. Ya jadi kini dulu, besok Allah demikian. Begitupun dengan jabatan, apapun akan orang lakukan untuk bisa mendapatkan jabatan, bahkan menyingkirkan orang yang menjadi saingannya pun rela orang itu, asal bisa mendapatkan jabatan. Tapi nanti begitu dihisab di akhirat, baru tak kaji. Ternyata dua hal itu hisabnya yang paling berat nanti di hadapan Allah. Di sini bapak, kalau secara bahasanya, kalau harta itu adalah mali, hartaku. Kalau jabatan sultani. Tapi di ayat itu bapak, Allah menambah huruf H. Maliyah sultaniyah. Kenapa Allah menambah dengan huruf H bapak? Karena dalam hukum bahasa Arab, dalam sistem hukum nahwu atau sintaksis bahasa Arab itu, ini dulu tatanan hukum bahasa Arab. Kalau kami dulu belajar di pesantren di bawah 6 tahun belajar itu nahwu dan shorof. Itu kalau belajar bahasa Arab nahwu shorof itu ya bantu orang saraf kami ibu.
Ya. Kalau hukum bahasa itu ada sampai balik, perubahan katanya sampai balik, masing-masing dari sampai balik itu turunannya ke bawah sampai balik loh, Pak. Ya, fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'atuma, fa'altu, fa'ati, fa'atuma, fa'atuna, fa'altu, fa'alna. Ke bawahnya Ibu Pak, fa'ala itu ke bawahnya sampai balik dulu Pak. Itu harus dihafal karena di bahasa Arab tuh Ibu Bapak, jangankan batu ka huruf, batu ka baris beda arti. Tidak bantu orang saraf kami juga ini Ibu. Sahar dalam ayat surah An-Nasi'at ayat 8 balik. Surah Al-1 ayat 8 balik. Wabil ashari hum yastaghfirun. Ashar itu jamak dari kata sahar. Sahar itu waktunya setengah jam menjelang azan subuh. Tapi barukah baris di bawah hanya dijadikan huruf demah, dopan. Sahur tidak artinya. Sahar waktunya setengah jam menjelang azan. Sahur kegiatan yang dilakukan setengah jam menjelang azan. Jadi yang dikatakan makan sahur itu sebenarnya Bapak makan di setengah jam menjelang azan itu baru namanya makan sahur. Kalau di awal mengartikan makan sahur itu Bapak makan menjelang puasa. Jamaah rasa makan yang penting dalam bulan puasa namanya sahur. Padahal enggak. Yang makan berpahala itu dikatakan makan sahur, makan di setengah jam menjelang azan. Itu maka Nabi paling suka mengakhirkan waktu makan itu supaya pas sahur makan sahur itu. Karena sahur itu kegiatan yang dilakukan di waktu sahar di setengah jam. Kalau sholat di waktu itu sholat sahur, kalau mengaji sahur, kalau zikir sahur, kalau makan, itu letak. Itu bahasa. Jadi beda baris, beda arti. Kalau dia sahara tadi itu baris di bawah sebenarnya Bapak sihir. Nah, jauh beda. Sahar tadi waktu setengah jam menjelang azan. Kalau dia baris bawah kadonya sihir. Nah beda maknanya Pak. Urutnya sama ya, siharo. Tapi begitu diberi baris berubah artinya. Jadi huruf H dalam hukum sistem hukum nahwu itu Bapak, itu fungsi adalah harful tanbih. Tanbih itu artinya yang kaget. Jadi harful tanbih itu huruf yang mengagetkan. Jadi kenapa Allah tambah H di belakang? Nanti di akhirat itu manusia akan terkejut dan terkaget-kaget. Ternyata harta dan jabatan itu hisabnya paling rumit. Baru di situ dia menyasar ma'agna anni maliyah. Selaku lampu dulu maunya hartanya banyak. Dulu berarti mencari harta banyak, berlomba-lomba mencari harta banyak, tapi bisa di akhirat begitu dihisab baru menyesal. Halaka anni sultaniyah, celakalah saya kenapa dulu memiliki jabatan yang tinggi. Jadi kenapa rumitnya hisab di sini? Jadi untuk hal itu kata Nabi, nanti tidak akan beranjak telapak kaki manusia di akhirat sebelum menjawab 4 pertanyaan. Pertama tentang umur. Umur ciri saja Allah pertama dihabiskan. Yang kedua masa muda. Baik itu menjalaninya. Tentang ilmu. Baik itu menerapkannya. Jadi 3 pertanyaan pertama kok ciri saja pertanyaan umur kemana dihabiskan, kok kemana dipahia gitu. Tapi begitu masalah harta, 2 pertanyaan Ibu. Min aina iktasaba, dari mana engkau dapatkan harta itu? Sudah tuh ila aina anfaqo, kemana saja engkau pergi atau belanjakan harta itu. Jadi kalaupun awak mendapatkannya selamat, baik caranya rancak hasilnya dapatnya mungkin selamat. Tapi alam tentu dengan ketika kita membelanjakan nanti dihisab nanti Ibu. Jadi timbal balik dihisab, dapatnya dihisab, habisnya pun dihisab. Makanya di situ orang tak kaji, rumit jadinya.
Dikala punya selamat dalam hisab mendapatkan, alam tentu selamat dengan hisab menghabiskan. Di artinya Bapak, setiap rupiah yang kita dapatkan itu dihisab, setiap rupiah yang kita belanjakan itu dihisab. Jembal kali Pak. Cuma kata kaji kalau sudah dikira, walah, kok tahu tak ekonya nak punya harta banyak model yang di dunia. Jangan saya sana. Biarlah bangsa juga di dunia begitu. Ya maka kecil Nabi, orang kayu orang miskin masuk sama masuk surga bedanya apa ya Pak? Orang kayu lebih lambat 500 tahun. 500 tahun lebih lambat. Kenapa? Ya makin banyak harta makin lama hisab. Sama ibu kalau belanja di minimarket. Menteri. Kalau masuk ke minimarket itu kalau bapak diambil serokok sebungkus itu lagi ke kasir. Wah, cik senyap Pak, yo di market 20.000 Pak, iya langsung bagi Pak. Tapi kalau Pak ambil keranjang bagi loh. Benar ibu, Pak masuk minimarket ambil keranjang, apalagi keranjang roda tuh Pak. Anak teraga, anak nampak, anak new masuk sedang keranjang tuh. Lah, tagak di muka kasir. Capek atau lambat ibu lama atau sebentar tagak di muka kasir. Ampun lah cek di barcode-nya tuh, makin banyak barang makin lama. Kenapa makin lama? Ya lama mana itu hisab nanti. 500 tahun tuh waktu dunia. Akhirat Pak. 500 tahun awal dunia ni. 500 tahun akhirat Pak. Sehari ini dia kira 1000 tahun di dunia baik. 500 tahun di akhirat. Awak 60 dulu anak sana kecil sebelah anak. Makanya kan ada sampai sahabat ditanya oleh Nabi itu. Nanti dia terawak satu aja Nabi. Siapa aku paling lama sahabat, karena dia paling kayu dari awak. Saya pun juga pikir baca dia miskin itu. Ini dia miskin. Nusadakah saya harap tolong, tinggal untuk makan 2 hari deh. Saya tahu apa semakin banyak sedekahnya semakin banyak lo galihnya laku itu. Para berapa yang balik di kadai itu, bapak lebih banyak dapat emang jadi kan. Bapak pikir-pikir bahala caranya nih. Antara ada nyanyi bapak ada sahabat-sahabat yang pulang barang tuh kurma yang simpan tuh cadangan makan di balik barang busuk sudah kena kumbang. Tidak bisa dimakan ya. Mengadu ke Nabi ya kami ke Nabi ya makan itu kurma kami simpan atau bapak kumbang tidak bisa dimakan. Orang buka pulang aku cari ke Baitul Mal ke sini. Lapor ke Baitul Mal aku dapat makanan dari Baitul Mal. Ya tamu itu apa? Barang banyak kurma busuk. Nah kalau berapa kilo tuh ya, sekian kilo aja. Antar ke rumah mula aja. Aku balik 2 kali lipat dari kalau harga kurma rancak. Kalau kurma rancak harga 50.000 sekilo, dia mau balik kurma busuk itu 100.000 sekilo. Tanpa rumah mula. Kita tahu kan lain mana kurma busuk tentang rumah. Di Bali ini tuh penuh cek kamarin untuk kurma busuk saya bapak. Sehingga ia miskinnya dia, api berharap dia. Akan cek rumahnya menjadi wisu isap banyak ada. Atau habis. 10 hari ini sana hatinya Pak. Itu utusan dari Yaman. Kecil utusan Yaman. Di Yaman kini sedang terjadi wabah penyakit menular, penyakit kulit juga menular. Nggak ada kamari payu, tidak ada kecuali kurma busuk. Raja kami lah memutuskan siapapun di Madinah yang punya kurma busuk, kami balik 10 kali lipat dari harga kurma normal. Pingsan betul. Jadi kalau lah dikajak kayu itu nggak bisa main lah dong. Dengan dikajak kayu dong, tua. Lari dari kayu dari habis itu. Maka menyangkut kurma busuk itu siapa kamu kurma busuk? Katanya itu beda rupanya. Dan mencari upaya anak kamari pai dicarinya dari Raja Yaman itu tulisannya mencari kurma busuk. Nah ada kurma dengan busuk dong. Asal di Madinah itu punya kurma busuk kumpul lah, agak curang buang je. Kan dosa kamar je. Habis saja dewa. Ini berarti 1.000 ya. Kalau 50.000 sekilo dia balik 10 kali lipat. Ini balik 100.000, raja balik 500.000 sekilo. Awalnya Pak, yang mau kayu itu kecil Nabi, tidak takah itu caranya dulu. Kalau engkau ingin hartamu yang bisa menyelamatkanmu, maka bantulah saudaramu yang terjepit dengan masalah. Tidak usah kau balik kurma busuk, atau balik sini kurma baik akhirnya kinyo. Sedekah kan ada sedang terlilit utang, bantu membayar utangnya.
Nah itu harta yang itu nanti yang akan mengatakan ada kau lebih dulu daripada orang lain untuk masuk akhirat. Jadi orang miskin itu bisa kau dahului masuk surga gitu. Di harta itu bisa melambatkan hisab kita, bahkan bisa mempercepat hisab kita untuk langsung masuk ke surga. Kenapa? Semua harta yang digunakan untuk membantu orang lain itu akan bersaksi di hadapan Allah. Jadi kalau bersaksi di hadapan Allah, tak apa hisab dapat. Berarti harta itu memang bermanfaat bagi orang lain, tidak hanya bagi diri dia. Ya udah masuk saja. Jadi disitulah orang terkejut nanti ternyata hisab harta itu timbal balik. Mendapatnya dihisab, membelanjanya pun dihisab. Jadi nanti itu hampir berlaku di bawah. Pertama, dapat dengan cara halal, habis dengan cara halal. Itu selamat di bawah. Yang kedua, dapat dengan cara halal, habis dengan cara haram. Itu bermasalah tuh. Terus aku hisabnya besok. Yang ketiga, dapat dengan cara haram, habis dengan cara halal. Satu itu Pak. Kalau ada sesuatu yang tidak wajar di situ. Nah yang kambing yang lebih celaka adalah dapat dengan cara haram, habisnya pun dengan cara haram. Itu bermasalah. Hal yang banyak masalahnya. Di masalah harta yang dulu di dunia itu orang berkaja-kaja untuk mencari harta sebanyak-banyaknya, mencari kayu sebanyak-banyaknya, nanti di akhirat baru dia menyesal. Ma'agna anni maliyah. Celakolah bawa dulu maka punya harta yang banyak. Tapi kalau gini kena ada pikir Ustaz. Hah? Ada pikir ulang dulu Tidak ada begini, gini halal haram hantam. Apa kau nak pikir kau? Hantam. Halal haram hantam jadi dulu. Bisu-bisu ada demikian kan itu. Kau tahu Ustaz? Bisu berarti pakai lah ya. Baru ma'agna anni maliyah dibaca surat ini. Sama gini kau kecurang ini kau nak? Yang kedua, masalah jabatan. Jadi orang yang hari ini memangku jabatan, ya mulai dari lurah, RT, RT, RW, lurah, camat, wali kota, bupati, gubernur, menteri, presiden, itu dihisab nanti. Alhamdulillah betul. Dihisab nanti itu. Kenapa? Karena kalau seorang pemimpin yang membuat kebijakan, ternyata kebijakannya itu menzolimi orang yang dipimpinnya atau masyarakat yang dipimpinnya, itu nanti setiap dosa yang dibuat oleh masyarakat karena kebijakannya tadi, sapasal masyarakat melakukannya, kezaliman itu, maka dosanya ditanggung oleh pemimpin. Tidak bisa sembarangan milih pemimpin itu. Itu makanya nanti kalau Allah tahu pemimpin itu zolim, wak pilih, nah nanti dibuka betul Bapak surah Al-Ahzab, surah 33 Pak. Di ayat 67 68 itu nanti orang yang memilih pemimpin itu kan menuntut di hadapan Allah. Qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Ya Allah, kamilah memilihnya, kamilah taat kainya, kami patuhi segalanya, ternyata kami dizoliminya. Mengadu ke Allah tuh masyarakat yang dizolimi kan. Di ayat 68 apa kecil orang tuh? Rabbana atihim di'fainil minal azab. Ya Allah, berilah dia azab 2 kali lebih dahsyat dari yang ada. Wal anhum la'nan kabir, dan laknatlah mereka dengan laknat yang paling besar. Menuntut orang itu. Pemimpin yang zalim itu nanti menuntut. Tapi kalau awak tahu ini zalim, awak pilih juga, kemudian dia melakukan dosa, awak tuntut nanti di akhirat, dia lapeh tangan ya Bapak. Nanti begitu menuntutnya nanti akan ceknya di akhirat. Ya Allah, hamba masuk neraka karena dosa aku. Hamba aku yang mana? Hamba masuk neraka karena dosa aku. Iya. Tapi kalau mereka masuk neraka karena memilih hamba, ya salah ini memang ada pilihannya dulu. Saya lah Bapak. Pilih-pilih aja lah, tentu zalim itu dipilih aja doang. Bisa waktu itu dia dapat tangan. Sama tuh setan iblis di bawah. Iblis itu kan nanti manusia yang akan masuk neraka itu menanti kalau kami tidak rela yang karena yang menyebabkan kami masuk neraka ke iblis. Di mana iblis dan lihat ke orang gitu Allah. Atau
iblis. Di jalan iblis ada. Aku tugas aku cuma babisik ke kalian dulu. Nggak ada kewenangan aku dia kira Allah untuk memaksa apalagi mengancam-ancam kalian, memasuk-masuk kalian, mengancam enggak. Tapi kesalahan kalian aku kata iblis. Lah tahu bisi aku sase. Ini badang aja ini nak salah aku apa kata iblis. Atau kalau kami kalian bisa kami diselamatkan, kalau kalian kan sampai ambos tidak selamat. Wah, aku menyelamatkan kalian jadi ambos itu kayak kuat. Asalnya itu Bapak. Di pemimpin yang zalim itu akan dituntut nanti oleh orang yang dipimpinnya. Teman-teman Bapak kan besok hari itu Bapak. Hati boleh pimpin Ustaz. Hah? Hati boleh pimpin. Ya, kalau selama itu terkenal serangan fajar. Tapi kini-kini bisa jadi serangan tahajud lagi bobo ya Bapak. Dahulu itu fajar ya Pak. Dikit Nabi udah gitu. Kalau Allah memilih pemimpin, setiap kali kita memilih berarti kita punya andil atau saham di situ. Jadi kata Rasulullah, kalau awak pilih pemimpin yang baik, kemudian terpilih dan terangkat dia menjadi pemimpin, kemudian setiap kebijakan yang diambilnya atau peraturan yang dibuatnya dan itu mendatangkan kesejahteraan dan kebaikan bagi orang banyak, menguntungkan bagi masyarakat yang dipimpinnya dan mensejahterakan masyarakat itu, maka dia mendapatkan pahala dari setiap kebaikan yang dilakukan dan awak yang memilihnya pun ikut dapat pahala. Itu. Tapi kini kau Ustaz, genzek-genzek ini tu nak mana ti Ustaz. Baca macam Ustaz. Pokoknya kalau nanti kita tahu di Nabi itu. Dan kalau awak tahu ini pemimpin zalim dipilih aja, ternyata dia terangkat menjadi pemimpin dan kebijakan-kebijakan yang dibuatnya ternyata menzalimi orang banyak, dia dapat dosa, awak pun ikut dapat. Jadi satu awak keamanan sudah menuju 5 menit tidak, itu Pak 5 tahun tuh awak menanggung dosanya kalau setiap kebijakannya itu merugikan orang. Tanggung awak dosa. Memang tidak sembarangan memilih pemimpin, tidak sembarangan kata Nabi. Itu dah bukan hal yang biasa, itu luar biasa. Itu luar biasa. Makanya kata Rasulullah di Bapak dalam hadis riwayat An-Nasa'i, Tirmizi dan Al-Hakim, 3 hadis. Kalau kalian sudah tahu dan nampak buruknya calon pemimpin yang akan kalian pilih, nampak kezalimannya, nampak keterus-terangannya berbuat maksiat, dan kalian tahu maksiatnya itu dosanya, tetapi kalian tetap memilihnya, ya, kalian tidak acuhkan itu, tidak pedulikan itu, maka kalian tidak termasuk golonganku dan aku tidak akan masuk golongan kalian. Dan besok di telagaku kalian tidak akan masuk nama yang bisa mendekati telagaku. Dia coret di Nabi nama wahyu. Lah nampak kezaliman itu dipilih dia. Kalian bukan bagianku. Meminta syafaat pun ke Nabi nak kandil dia Nabi. Jadi kalau seandainya kita berselawat tu tak ada guna tak? Ya, tak tahu kesalim dipilih dia. Lah tahu kesalahannya, keburukannya lah nampak, kezalimannya lah nampak, kecurangannya lah nampak, itu dipilih dia. Ada Nabi, kalian bukan dari golonganku dan aku pun bukan dari golongan kalian. Artinya Bapak, Nabi lapeh kamu. Nabi lapeh kamu. Kecuali kalau tidak tahu kezalimannya tidak masalah dong. Kalau nampak kecurangan di buahnya, nyatu-nyatu terang-terangan di buah kecurangan, itu dipilih aja. Kata Nabi, kalian bukan dari golongan. Tapi Ustaz pencarian dia tu nak dulu dia disampaikan apa Ustaz? Makanya kini kami Ustaz pun nanti bisa dihisap tempatnya bagi tahu ke orang kemana dia. Nah gini teman-teman kami yang tahu. Bisa kalau ibu Ustaz sini bagi tahu ke kami apa akibatnya kami milih-milih. Kami lah karena bisa karena warna-warna tapi karena aku. Allah Ustaz jadi lah tak tahu itu hadisnya apa sampai ya gitu. Tapi Ustaz banyaklah yang menyampaikan Ustaz. Ya memang kadang ya bahala kadang Ustaz mencalek lo bahala. Kadang-kadang Ustaz genzek-genzek milenial tu kan banyak nanti bodoh pengajian gua. Ada nanti bodoh ini kan kalau dicari persentasenya Pak, anak muda aku yang mendominasi. Itu Ustaz itu wayang Ustaz. Iya. Kadang-kadang dia mencimeh itu. Hampir 10% dari pemilih itu adalah anak muda.
Dan dari 100% pemilih itu paling banyak yang akan memilih 65 sampai 70% ya. Akhirnya sampai puluh dia nak muda. Nanti kau puluh nak nanti tua pokoknya. Itu makanya dia kaja nak muda orang gini bapak. Gemoy lah. Itu maka dalam memilih pemimpin hati-hati. Hati-hati. Baik insya Allah besok bapak masalah pemimpinnya. Itu diingatkan oleh Nabi dalam hadis riwayat Al-Hakim. Kalau ada calon pemimpin yang nampak karakternya baik, amanah dan jujur kata Nabi, dan seharusnya itu yang kalian pilih, tapi nak kalian pilih gitu Nabi. Kenapa? Karena kalian ta'assub. Itu ta'assub itu. Ta'assub kok kalau bahasa awalnya fanatik butuh. Pokoknya inyo, tak ada yang lain, buruk mana inyo, cacat mana inyo, tempang mana inyo, penting inyo. Mana lah peranginya, jadi inyo, aku sayang inyo, aku senang inyo, aku fanatik inyo. Sementara ada pemimpin yang lebih baik dari inyo, tapi tidak itu pilih, dia karena fanatik tadi. Dia karena kagum dia inyo, salut dia inyo, senang dia inyo, atau mungkin karena amplopnya, ada tahu dia bapak. Kan fanatik namanya itu. Kalau abaikan yang baik kau pilihnya, maka kata Rasulullah, berarti kalian sudah berkhianat kepada Allah, berkhianat kepada Rasulullah, dan berkhianat kepada semua orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada Rasulullah. Dan Rasulullah juga kalau berkhianat kepada Allah. Kalau ada cie yang elok, yang itu buruk tapi dipilih aja dan buruk itu kalau fanatik kayaknya. Awak nak cari buruk ini, awak cari ini elok, penting ini duduk ini semacam. Dia kalau fanatik tadi yang pantas wak pilih tidak wak pilih, kata Nabi berarti kalian sudah berkhianat kepada Allah, berkhianat kepada Rasul, berkhianat kepada orang-orang beriman. Coba yang kan dulu. Dia memilih pemimpin itu tidak bisa dianggap hal yang biasa. Kalau golput gimana Ustaz? Nah, golput dan sakura aman pak. Awak nak milih sama saya itu aman. Lu tahu leh, kalau awak punya suara, awak bisa bagi suara ke orang yang baik dan benar, yang beriman kepada Allah. Ternyata tidak awak akhir, awak keluar suara. Ternyata yang menang yang zalim jadinya. Awak pasrah memang. Pokoknya ayat keputusan awak terima saja. Ternyata menang yang zalim. Awak yang pasrah itu bapak tetap menanggung dosa karena awak nak bagi suara. Kan orang yang golput kan ikut siapa? Pokoknya saya menang salah. Nah, kalau yang menang yang zalim ini kan dosa. Jadi sampai aman golput di bawah. Jadi jumpa golput rugi. Itu makanya kalau awak pilih yang baik dan benar, alun tentu menang lain. Jadi kenapa? Coba. Yang menang pun alun tentu baik dan benar. Tapi ketika kita yakin memilih yang benar dan baik, kalau pun kalah itu sebentar di dunia sekalanya. Di akhirat kalau menang kenapa? Hisab Allah ringan. Ya kira kalau menang pak. Di dunia awak kalah kan 5 tahunnya. Besoknya bisa maju balik. 500,000. Tapi hisabnya awak lebih ringan. Nah itu. Oh nak ada cik pun Ustaz dari semua calon itu nak ada dan elok selama tu. Jangan sampai golput dan sampai tak memilih. Di antara semua calon itu kecewa, nak ada dan elok sudah kebadoso. Di antara semua calon itu kecewa Nabi. Mana yang paling sakit tek bersuruh? Tu pilih. Jadi juga golput banget. Kalau awak punya ada seketik dosa, bisa jadinya berbuat dosanya seketik. Awak punya dosa seketik. Tapi kalau awak pilih dan banyak dosa, tambah dosanya awak pun tak pilih. Ya makanya masih ada awak sehari lagi ini, semalam itu untuk istikharah. Jikalau bisa kita lipatkanlah Allah, ya Allah tuntunlah hati aku bisu, tuntun fikiran aku bisu, tuntun jari aku bisu. Hanya 5 mini di dalam itu dia 5 mini. Tapi akibatnya 5 tahun hisabnya sampai nanti di akhirat.
Karena pilihan ibu kini lah dicatat di Lauh Mahfuz itu. Siapa yang ibu pilih itu dicatat di Lauh Mahfuz. Besok dihisap tuh. Di pemilihan awak dulu dari tahun 99, kemudian tahun 2000 sampai, kemudian 2009, 2000 sampai balik, 2009 balik itu lah dicatat di Lauh Mahfuz ini ibu awak pilih. Ya. 2009 inyo aja baru. 2000 sampai balik inyo aja baru. 2009 balik inyo aja baru. 2000 sampai kok Inyo baru. hebat nih Pak. Ada dia inyo. Wah, kalau orang yang tak punya TV pada di Papua itu masih dia, wah Pak Kapak udah macet tahun dulu inyo ini inyo coba. Itulah ya Bapak. Jadi hati-hati, makanya jangan memilih itu dengan emosi, jangan memilih itu dengan egois, tapi memilih itu dengan sabar. Maka minta kepada ya Allah tuntunlah hatimu. Ya, pilihlah orang-orang yang benar-benar Allah ridhoi. Jadi mereka di situ, bisa jadi di situ awak ditunjukkan saja Allah. Kau pilihan. Petunjuk sama kau ke situ. Tapi itulah pilihan Allah. Kau minta petunjuk ke Allah, lipat ke Allah. Jadi kalau awak minta petunjuk ke Allah dan tunjukkan ya Allah, hisab kita lebih ringan. Makanya jangan sampai fanatik gitu. Kalau kita fanatik, ternyata yang kita fanatikkan itu orangnya tidak sebaik, atau di antara yang kita fanatik itu ada yang lebih baik, kemudian kita pilih yang kita fanatik itu. Nanti kalau terjadi inyo menjadi pemimpin dan inyo menzolimi, ya kita kena hisab. Inyo berdosa, awak pun kena dosa. Jadi baralah hebat besok dan kongres. Atau makanya besok para pemimpin itu dihisab itu baru situ terkaji halaka anni sultania, celaku lama dulu punya jabatan yang tinggi. Dia makin tinggi jabatan orang itu bapak makin baik hisab. Kalau Pak RT mungkin seketik warganya, mungkin seketik hisab. Yang presiden itu Pak 278 juta mana kan hisabnya sudah jadi Pak. Ya Pak RT. Itu. Sekarang Pak RT udah nyisap Pak. Pensiun. Ya, yang penting jangan sampai kebijakan yang diambil itu jangan sampai merugikan orang. Sebab kalau merugikan berarti kita menzolimi, otomatis dosa kita dapat. Jadi itu Pak. Jadi cobalah kita berpikir kenapa? Karena semestinya karena kepemimpinan itu diberikan oleh Allah kepada orang yang dipercaya. Itu kan dalam surah Al-Imran ayat 26. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzimul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Allah yang memiliki segala bentuk kekuasaan dan Allah memberikan kekuasaan itu kepada orang yang Dia kehendaki dan mencabut kekuasaan itu dari orang yang Dia kehendaki. Allah memuliakan seseorang yang Dia kehendaki dan menghinakan seseorang pun juga yang Dia kehendaki. Jadi semestinya karena kekuasaan itu milik Allah, seharusnya menjabat itu atau memiliki jabatan itu, kekuasaan itu juga harus sesuai dengan tuntunan Allah. Sebab kalau tidak berarti menyimpang hisabnya barik ibu. Itu makanya awak pun seharusnya memberikan kepemimpinan itu kepada orang-orang yang Allah ridhoi. Itu makanya awak minta petunjuk ke Allah. Ya memang dalam Al-Quran Allah sudah membedakan jenis pemimpin ibu. Ada yang disebut pemimpin itu khalifah, ada yang disebut pemimpin itu imam. Kalau yang khalifah itu Allah berikan kepada Adam. Kalau imam Allah berikan kepada Nabi Ibrahim. Jadi Al-Baqarah ayat 124. Kami jadikan engkau imam bagi semua manusia. Imam itu bedanya imam dengan khalifah nih Bapak. Kalau imam itu Allah berikan kepemimpinan itu setelah diuji dengan ujian-ujian yang berat. Dan dia sudah bisa menjadi contoh bagi manusia dalam kepemimpinan dan kesabarannya, maka Nabi Ibrahim yang sabar tadi itu diangkat oleh Allah menjadi pemimpin atau teladan bagi semua manusia. Di kepemimpinan dalam bentuk imam itu didapatkan dari hasil tes atau ujian.
Sementara kalau khalifah, asal katanya dari khalfun atau khalafa, itu artinya persaingan. Jadi khalifah itu didapatkan dari persaingan, perdebatan, perselisihan, bahkan sampai pembunuhan. Jadi yang sistem mewakili memilih pemimpin itu khalifah. Khalifah itu ada persaingan. Kenapa Adam disebut Allah khalifah? Karena dia bersaing dulu dengan iblis dan dengan malaikat. Iblis kata Allah, jelaskan semua apa yang ada di sini. Iblis tak habis dia buat itu. Malaikat kata Allah, jelaskan. Jadi visi misi itu disuruh sampaikan oleh Allah. Iblis sampaikan kata Allah. Tak berani. Malaikat sampaikan. Aceh malaikat, subhanaka la ilman lana illa ma'allamtana. Kami tidak tahu apa-apa yang Allah kecuali yang kau ajar. Adam jelaskan. Hanya sampaikan aja Adam sadonya. Akan nampak Adam lebih baik aja. Nafas judu li Adam. Fasadadu illa iblis. Kece iblis, anda tidak niat naik. Anda tidak niat Adam jadi pemimpin. Karena ini sudah keputusan kata Allah, engkau harus hormat. Anda tidak niat. Nah, Adam menjadi pemimpin dalam dan dapatkan dengan perselisihan di Bapak. Iblis menjadi oposisi. Jadi setiap khalifah pasti ada oposisi, Pak. Dan maka sistem republik, sistem demokrasi kecewa itu yang didapatkan dengan persaingan, perdebatan tadi, tetap ada oposisi. Ya. Dulu kan Jokowi, posisinya dari mana Bapak? Dari PKS, Demokrat, ada Gerindra dulu, akhirnya Gerindra lah mana bergabungnya, tidak ada oposisi. Yang konsisten oposisi itu di zaman Jokowi dulu kan tetap PKS. Itu sih. Nah di zaman Nabi Adam yang jadi oposisi itu iblis. Nah oposisi itu kan mencurigai, Bapak. Ini udah dicarinya kesalahanmu. Ibarat main bola jadi wasit, Bapak pelari kemari-kemari, Pak dan dicari kesalahan orang saja. Asal nampak kesalahan prinsip. Oposisi itu Pak, semuanya wasit. Ini dapat tahu di masalah itu. Nah oposisi begitu. Asal ada yang menyimpang dari pemimpin langsung dikritisi, langsung dikoreksi, itu oposisi. Nah iblis pun dulu menjadi oposisi Adam sehingga akhirnya nyoba agama untuk menjatuhkan Adam. Tapi jatuh dah itu. Jatuh di Adam jatuh maka waktu tiba risiko. Kalau tidak jatuh Adam dah tiba risiko berapa? Masih di main-main dia diserugu tu. Jadi karena Adam dijatuhkan oleh oposisi yang disebut dengan iblis tadi, iblis berhasil menjatuhkan kepemimpinan Adam sehingga Adam dipindahkan, dimutasikan. Nah itulah. Berarti Ustaz, oposisi itu tidak elok Ustaz. Tergantung Pak. Kalau kepemimpinnya baik dia menjadikan oposisi, berarti oposisinya menjatuhkan. Tapi kalau pemimpinnya zalim dikritisi oleh oposisi, berarti oposisi itu perubahan atau perbaikan. Dia tergantung posisi oposisinya Pak. Tergantunglah pemimpinnya. Nah, yang aman itu posisinya imam. Imam tidak boleh didemo Pak. Kalau posisi bisa mendemo khalifah. Makanya orang demo ini kan. Itu posisi yang lakukan. Kalau imam tidak bisa didemo, kalau imam salah, imam mendemo, tidak sah sholat makmum itu. Ya kalau kesalahan imam apa ditegur, tegurnya pun yang menyebut subhanallah. Kata mantap menegur imam itu. Katanya. Nah, anak ibu hati awak ini Bapak, ada yang lama jadi imam, lari ke khalifah. Itu banyak ini. Ya. Anak menjadi imam, menjadi contoh teladan bagi masyarakat, larinya menjadi khalifah. Senangnya dengan perdebatan dan persaingan itu. Sehingga akhirnya apa? Posisinya sebagai imam yang menjadi contoh teladan bagi orang banyak, akhirnya pindah ke khalifah menjadi sesuatu yang selalu diperdebatkan oleh manusia. Maka Adam tetap dengan khalifahnya, Ibrahim tetap dengan imam. Maka sampai ini Ibrahim itu jadi contoh teladan. Asal itu ibadah, kebaikan pasti rujukannya ke Nabi Ibrahim. Adam enggak, padahal itu kakek. Adam itu kakeknya manusia, sementara Ibrahim cuma kakeknya para nabi. Itu makanya kelebihan Ibrahim bisa karena dia memimpin dengan keteladanan. Kalau
Adam dulu memimpin dengan persaingan. Jadi kira-kira posisi mana rancak ya Pak? Jadi imam atau jadi khalifah? Enam. Tapi lah jadi imam turun malah jadi khalifah. Namun dari yang jadi imam ini Pak ikut kompetisi menjadi khalifah. Akhirnya kalau jadi khalifah ya Bapak imam pasti tinggal. Kenapa ada ustaz-ustaz awak kalau menjadi pemimpin? Nah, bagaimana kamu ceramah disuruh oleh Bapak saja imbau lah payah nih boleh. Hilang dah. Karena jadwalnya ada yang ke orang lain. Kenapa? Dia tidak bisa menjadi imam lainnya harus menjadi khalifah. Makanya ketika dia dari imam menjadi khalifah, itu untuk menjadi imam balik payahnya itu. Kecuali pensiun banyak di khalifah dulu. Ustaz, macam yang lagi duduk di PR kan banyak lepas juga. Ya, Berarti itu nak saya imam tu boleh nak. ini sudah jadi imam Bapak. Tapi kini dia bersaing menjadi khalifah. Jadi sebenarnya tergantung posisi khalifah. Kalau dia khalifah untuk kebaikan, sehingga nanti yang menjadi oposisi pasti orang-orang yang ingin menjatuhkannya supaya dia menjadi buruk. Tapi kalau dia konsisten nih Bapak. Tapi kalau ini zolim, oposisinya baik. Kalau khalifahnya zolim, oposisinya berarti elok. Dia akan mengkoreksi setiap kesalahan-kesalahan dan kebijakan yang dilakukan. Jadi kalau orang ikut apa kau banyak yang ikut yang perintah zolim ni kau. Tapi banyaknya mendukung yang banyaknya. Ya doain dong datang insya Allah. Pandai. Artinya itu kecil Nabi tadi pelajari dulu. Dari semua calon pemimpin yang akan kita pilih, carilah dulu. Iko bawa orangnya, ko bawa orangnya, ko bawa orangnya, ko bawa orangnya. Tapi orang tu dah dipikir Pak Ustaz. Yang penting senang di dunia. Nah, ya. Tidak, yang penting duit. Dapat Penting dulu duit. senang dulu. Udah ya. Ya, buat Itu. dunia. Duit. Itu makanya gini Pak. Orang kini memilih tidak berdasarkan kepribadian yang dipimpin itu Pak. Tidak berdasarkan karakternya, tabiatnya. Nah, kini orang memilih pemimpin itu berdasarkan NPWP. Duit yang berguna. Berdasarkan NPWP, nomor piro wani piro, nomor bara pikir bara. Nah, itu bahasa Jawa itu Pak. Nomor piro wani piro, nomor urutnya bara pikirnya bara lo. Itu kami pilih. Itu berdasarkan NPWP gini orang pilih Pak. Kalau Jawa jawab itu Pak. Yang penting NPWP, nomor piro wani piro. Orang Jawa je orang Minang banyak Ustaz. Iya orangnya lah pakai NPWP loh Pak. Banyak Ustaz. Nomor bara pikirnya bara. Nanti lupanya imam. Kini orang nggak terus terang Pak, karena memang sistemnya itu dengan pemilihan langsung kok. Jadi masing-masing caleg itu bersaing akhirnya ya halal lah sebenarnya Pak. Orang bagi minyak jadi piti, orang bagi tepung jadi bare. Bare ini persaingan dengan Bapak. Ujung-ujungnya bakal imam satunya ini. Yang penting hati senang. Iya. Kepeng Sebab kini kalau orang nggak ikut terkait dulu ya Pak, kalau karate sih lagi hanya pilih orang. Tapi kalau karate gambar, warna-warni baru orang pilih. Berarti Ustaz dah yakin kepada Kok Allah. karate, kok kartu nama aku, kok waktu aku, partai aku, nomor aku apa? Diterima tapi dengan dipilih dong. Tapi kok kartu aku pilihnya. Berarti Jadi orang itu. orang begitu itu Ustaz dah yakin dengan Allah di bawah Ustaz. Itu kan? Kan yakin di bawah. Jadi gara-gara persaingan terkait itu akhirnya sedikit arus saja gitu. Nah, jadi maka kami mungkin tidak ikut, tapi kami mengingatkan para ustaz dan tabok arus dan tabok rendong orang main NPWP dan satu loh. Tapi kadang-kadang aneh loh Pak. lingkungan. Keadaan yang mengharuskan mereka terkait ujung-ujungnya gini Bapak. Mungkin bukan dalam bentuk uang tapi dalam bentuk yang lain. Jantan bare, jantan sembako, akan semua Pak. Ujungnya diubah. Tapi akhirnya kan ikut arus itu. Pakai kaos. Ya berjuang Pak. Nah, bisa diatur Pak Ustaz. Ya. Kalau kini orang yang dicarinya kan berjuang, beras, baju dan uang. Itu berjuang Bapak. Bare, beras, baju, uang. Baju. Ini berjuang kan Pak? Beras, baju, uang. Nah, itu memilihnya NPWP, nomor piro, wani piro. Tujuannya bakaligus. Itu kan yang mau besar. Ayo kan.
Ya sistem dia membuat model itu. Iya, sistem mempunyai seperti Nah, langsung saya ibu. Ya. Jadi aku mainin sih bapak hati-hati. Jadi besok kalau bisa ibu bapak beko malam istiqoroh lah. Kalau ada kuenya beko besok sebelum subuh atau sudah subuh atau sudah duha, bapak aku lagi istiqoroh lah. Gitu. Jadi mudah-mudahan kita memilih pemimpin yang benar-benar di apapun hasilnya, kalaupun pilihan kita nanti tak menang, tidak masalah. Yang penting itulah memilih yang baik dan benar, maka hisab itu nanti lebih ringan. Kalau di dunia dikira menang atau nak? Dia kira menang pak, siapa ringan? Kalau pemimpin yang dipilih dia nggak naik gimana? Itu kita nggak kena. Kayak dulu kan Prabowo sama Jokowi. Pihak kedua ke Prabowo. Yang naik Jokowi ya mana kena itu. Nah naik. Udah gini pun misalnya orang pilih yang baik, naik yang zolim, itu nak kena hisab itu ringan nanti. Tapi kita pilih yang zolim, dan jadinya pemimpin. Setiap kebijakannya nanti orang menuai dosa itu kan. Jadi sudah kebijakan yang menzolim itu apa menuai dosa. Nah itu. Itu makanya kalau pilih yang benar dia nggak menang, awak kalahnya di dunia tapi menang di akhirat. Awak lebih ringan. Tapi kalau itu tidak ada pikiran tak? Enggak. Ini pikir dunia dulu. kalau belum ada kawasan dari kandidat-kandidat kita ini yang habisnya siapa? Kalau desain je dah. Aku baju dulu. Pilih saja berdasarkan hati nurani. Nama jadi ya Pak. Orang itu apa? Ada apa? Saya juga kampanye ya Pak. Saya kira kampanye. Nampak di bawah itu tangan itu Pak. Nah itu beliau kampanye itu betul 3 hari itu. Apa kontennya itu kena suruh tangan ini apa baju Pak pulang. Yang penting kita sudah meyakini apa yang mau kita pilih. Misalnya kita tujuh Semarang, jadi pilihlah sesuai dengan nilai. Makanya istiqoroh. Malam ini masih bisa kita untuk terakhir kalinya istiqoroh sebelum besok kita lanjut. Dan kamaminya itu baca Bismillah. Amin. Insyaallah lebih ringan. Insyaallah. Baik, kita cukupkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.